Allah, sebelum saya mulai, saya ingatkan hari ini ada jadwal terapi bekam bagi bapak-bapak yang ingin berbekam, nanti boleh silakan, ada terapis di belakang. Ini kita mengulang, ini namanya muzakarah, mengulang kembali perihal judulnya ini menang bersama Al-Quran. Dulu kan sempat kita singgung, bikin membuka jiwa kita ini biar kembali lagi, semangat lagi untuk tolabul ilmi, untuk amal-amal. Kenapa hari ini kita nggak amal gitu? Orang itu nggak amal satu karena tidak tahu nilainya amal, itu satu. Kenapa dia nggak mau amal? Kenapa dia nggak mau jamaah? Kenapa dia nggak mau ke masjid? Kenapa dia nggak mau duduk dalam majelis taklim? Gitu. Kenapa dia nggak mau duduk zikir? Kenapa nggak mau menyempatkan baca Al-Quran? Kenapa nggak mau mutola'ah Al-Quran dan seterusnya. Kenapa nggak mau sodakoh? Intinya dia nggak tahu nilainya amal gitu. Yang kedua, kenapa dia nggak beramal? Lemahnya iman. Orang kalau sudah lemah iman itu, dia akan lemah untuk beramal. Maka seluruh para anbiya menyemangati untuk iman disemangati. Kalau imannya sudah semangat, nanti amal akan tumbuh. Sama seperti listrik, ini gimana mau menghidupkan kipas angin atau AC sementara wattnya kecil, gitu. Iman, semangatin. Gimana cara meningkatkan iman? Bicara kebesaran Allah. Kenapa hari ini lemah? Karena kita selalu membicarakan selain Allah, itu sebenarnya. Bicara kebesaran Allah. Sering-sering membicarakan dikaitkan dengan Allah. Bicara kebesaran Allah, nanti iman kita akan naik. Kemudian tadi nilainya amal, maka harus dicari. Maka dengan cara tolabul ilmi, mutola'ah dan seterusnya. Gitu. Kenapa kita juga lemah beramal? Karena di antara kita tidak ada yang saling mengingatkan satu sama lain. Datangnya bapak-bapak atau ibu-ibu itu sebenarnya menjadi perhatian bagi yang lain sebenarnya. Tapi karena terus nggak istiqomah, akhirnya perhatian itu sudah nggak ada lagi. Coba kalau semua orang jadi semuanya ibadah, maka kan jadi perhatian, kayaknya nggak enak kalau nggak ibadah. Awalnya begitu. Maka iman itu butuh bi'ah, butuh suasana. Iman itu butuh suasana, orang amal itu butuh suasana. Kalau habis begini kemudian pada tidur semua, yang ngaji cuma sedikit, wah kalau gitu enak tidur aja kalau gitu, begitu jadinya, mikirnya begitu, kok enak tidur. Gitu. Ini penting ya jemaah sekalian. Kembali kita fokuskan untuk tema yang satu ini, menang bersama Al-Quran. Jemaah sekalian rahimakumullah, harusnya ini kajiannya adalah taklim, tahsin, tajwid. Tapi kita menyemangati lagi, mengingatkan kembali, muzakarah lagi. Nabi SAW meninggalkan dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada kedua ini, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Jamaah sekalian rahimakumullah, nanti yang bisa memberikan syafaatnya cuma dua. Yang pertama, syafaatnya Rasulullah SAW, syafaatul uzma. Nabi yang diberikan nanti kewenangan seolah-olah seperti itu, yang bisa memberikan itu, di mana seluruh para anbiya sudah nggak sanggup lagi untuk memberikan syafaat, sudah nggak sanggup lagi, karena mereka semua sudah minta angkat tangan, sudah lepas, karena para nabi sudah merasa semua doanya sudah diselesaikan di dunia ini, dan seluruh para nabi merasa salah. Nabi Adam merasa salah karena mengawali dulu kesalahan kepada umat. Nabi Nuh merasa, saya gimana, anak saya kafir, anak saya nggak iman. Nabi Ibrahim merasa salah, bapak saya nggak iman. Dan begitu juga nabi-nabi yang lain, merasa bersalah sehingga nggak sanggup lagi dan malu semuanya. Maka situlah Rasulullah, karena semua pada nggak sanggup, Rasulullah yang mengatakan analah, ini bagianku, kata Nabi. Maka Nabi sujud di situ, nggak bangun-bangun. Nabi itu meminta bagaimana umat ini selamat semuanya di padang mahsyar nanti.
Maka jamaah sekalian rahimakumullah, dahsyatnya hari ini tidak sedahsyat nanti. Nanti tentu lebih dahsyat hadirin. Maka perhatian kita orang beriman harus mikirnya sebagaimana orang beriman harusnya. Jangkauannya panjang sampai akhirat nanti. Apabila kita berbuat kebaikan, kita niatkan kebaikan itu ya sampai hari kiamat nanti. Kalau kita buat keburukan, kita juga harus ada kerisauan, ya Allah nanti ini akan dihisab dan seterusnya. Itu syafaat Rasulullah SAW yang menyelamatkan itu. Maka orang yang paling dekat dengan Nabi adalah orang-orang yang banyak sholawat, salah satunya. Yang kedua, orang-orang yang menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW. Dan sunnah ini banyak hadirin, sunnah ini banyak sekali. Tentu kita semua nggak sanggup mengamalkan semuanya, itu nggak sanggup. Bahasanya full sunnah. Dan sunnah ini jangan dianggap yang kelihatannya, mohon maaf, pakai jenggot saja. Bukan sekedar itu saja sunnah ini. Justru contohnya sunnah itu adalah mendoakan umat, itu ya sunnah. Menangisi atas umat itu sunnah. Risau atas umat itu sunnah baginda Nabi. Berlapar-lapar itu ya sunnah. Nah kita kan milih sunnah yang gampang-gampang. Milih sunnah yang gampang. Jenggot paling full sunnah. Baru ngomong jenggot padahal. Baru merasa wis full sunnah. Tutur kata yang baik sama saudara muslim itu sunnah. Tapi kadang-kadang kita mencela, kadang-kadang begitu. Bertutur kata yang kasar sama saudaranya. Nah itu gimana dikatakan sunnah? Ya, menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW. Ada kerinduan kepada Nabi SAW. Nah, dan yang kedua ini unik. Yang kedua adalah kitabullah tadi. Ternyata Al-Quran ini selain syafaat Nabi SAW, Al-Quran ini punya kekhususan. Iqra'ul Qur'ana, baca Al-Quran. Faham gak faham, baca saja. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah, nanti Al-Quran ini pada hari kiamat, syafi'an di ashabi, dia akan memberikan syafaat kepada yang membaca tadi. Lah sementara hari ini jarang sekali ada orang baca Al-Quran sudah. Dia hanya Ramadan saja baca Al-Quran. Maka dengan ini tema ini berharap kita mudah-mudahan kita ini merutinkan kembali Al-Quran ini. Ya, kenapa? Masya Allah, Al-Quran diabaikan oleh umat baginda Nabi SAW. Wa qala Rasulu ya Rabbi. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang ngomong ini ucapan baginda Nabi gitu. Ini Al-Quran yang. Dan Rasul Muhammad, wa qala Rasul, di saat itu loh Al-Quran masih turun. Nabi Rasul aja sampai ngeluh bahasanya. Inna qaumi takhadhu hadzal Qur'an mahjura. Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini untuk diabaikan. Masya Allah. Al-Qur'an diabaikan. Itu ada Nabi hadirin. Nabi sendiri yang mengeluh. Bagaimana sekarang kita sudah 1446 tahun kita sudah enggak ketemu baginda Nabi, apa enggak dihiraukan Al-Quran itu? Ya Allah ya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW mengeluh Al-Quran diabaikan. Maka mulai sekarang ayo. Terus ternyata ini juga orang-orang kafir ini bermain juga nih, maksudnya dicantum di Al-Quran nih. Wa qala allazina kafaru. Dan orang-orang kafir itu berkata, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan mendengar. Jangan kamu mendengarkan Al-Quran. Dengar aja enggak, apalagi baca. Maka di mana hari ini ada suara itu Al-Quran? Kita enggak dengar, di mana ada suara Al-Quran itu? Kita enggak dengar. Apalagi suruh baca, jangan dibaca. Ini jangan sampai kita ini mendengarkan bacaan Al-Quran di saat itu juga. Jangan sampai orang-orang ini mendengar bacaan Al-Quran itu. Kenapa? Dan buatlah walghaw fihi, buatlah mereka ini gaduh, dibikin lalai, dibikin gaduh. Jangan sampai kita ini baca Al-Quran pokoknya, kira-kira gitu. Kenapa kalau kita nggak baca Al-Quran? La'allakum taghlibun, agar kamu itu dapat mengalahkan mereka. Kalau umat Islam ini sudah mulai meninggalkan Al-Quran, nggak mau baca Al-Quran, maka sudah dipastikan
umat ini akan kalah kira-kira. Umat ini akan lemah. Kenapa hari ini umat ini lemah, kalah, semuanya terbelakang? Dulu kita ini mayoritas Islam di Indonesia. Para wali-wali berjuang masuk mendakwahkan agamanya di sini. Sementara orang-orang barat, mereka ini belum Islam, tapi mereka sudah maju. Peradabannya sudah maju dan seterusnya, sehingga menganggap kita sebagai orang-orang timur, khususnya di Indonesia, menganggap mereka itu sudah modern, negara yang maju, modern dan seterusnya, teknologi macam-macam. Sekarang ini keadaannya berbalik lagi ya, Din. Kalau dulu kita sudah kalah, sekarang berbalik lagi. Mereka sekarang yang dulunya mereka kafir, sekarang mereka banyak yang masuk Islam. Orang-orang barat sekarang banyak masuk Islam. Mereka mentelaah, meneliti, mereka dapat hidayah. Dan banyak sekali orang-orang Eropa, orang Inggris, Amerika masuk Islam. Yang dulunya mereka tidak Islam, dulunya mereka kafir. Hidayah masuk pada mereka. Berarti kita ini sudah 2 kali kalah. Ya? Kita ini sudah 2 kali kalah. Itu Masya Allah. Dilanjutkan. Al-Quran ini, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada kamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Al-Quran ini diturunkan agar kepada kamu agar engkau menjadi susah, tidak. Balikannya susah itu apa? Bahagia, senang, gembira, menang, merdeka dan seterusnya. Ini sebalikannya ini. Jadi Al-Quran tidak diturunkan agar menjadi susah. Orang yang berpaling dari Al-Quran, wa may ya'shu 'an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, maka kami biarkan setan itu menyesatkannya. Kalau kita jauh-jauh daripada Al-Quran, maka setan ini akan melahap kita. Setannya akan menerkam kita dan membuat kita ini jauh dari jalan hidayah. Akhirnya apa? Fahuwa lahu qarinan. Akhirnya jadi teman akhirnya. Padahal diperintah suruh aduun. Setan itu aduun mubin, musuh yang nyata. Tapi berubah kok jadi teman gitu. Berubah jadi teman aja. Bismillahirrahmanirrahim. Penyesalan bagi orang yang jauh dari Al-Quran ini. Hal yanzuruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulu allazina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbana bil haqq fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fana'mala ghairal ladzi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang enggak baca Al-Quran dengan orang yang baca Al-Quran, atau orang iman dengan orang yang enggak iman, orang yang amal dengan yang enggak amal, itu hari ini tuh kayaknya biasa-biasa saja, sama aja kelihatannya. Tidaklah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran. Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya, mengabaikan Al-Quran, akan berkata, sungguh Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Sekarang ini kan Nabi sudah enggak ada, maka yang ada penerusnya. Siapa? Para ulama. Maka dikatakan di situ Rasul. Rasul itu utusan sebenarnya. Pengganti Nabi itu siapa? Ya para ulama. Maka ulama warasatul anbiya, para ulama itu yang mewariskan sampai kepada kita hari ini.
Jadi nggak mungkin kita ini umat ini nanti akan nuntut Allah bahwa tidak ada dakwah, itu nggak mungkin sudah. Kenapa? Karena sudah sampai. Walaupun kita hari ini mungkin nggak ngaji langsung, sekarang lihat YouTube ada pengajian dan semuanya ada. Medianya semuanya sudah ada, lengkap semuanya. Jadi nggak ada lagi alasan, kira-kira begitu. Sungguh Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami? Atau agar kami dikembalikan lagi ke dunia? Dikembalikan lagi ke dunia, minta kembali ke dunia, sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu, mengabaikan Al-Quran. Jadi mumpung belum kita ini masih hidup ini, mumpung belum kita ini meninggal semua, meninggalkan dunia ini, ya monggo kita sama-sama kembali. Kita kan tahu beberapa bulan kemarin ada saudara kita yang masih muda hitungannya, nggak lama 2 hari aja sakit kepalanya, pusing, bawa rumah sakit, drop masuk ICU, kemudian mungkin kena pecah mungkin pembuluh darah atau stroke, udah besok selesai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat begitu kadang-kadang mikir, apa persiapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang kita ini merasa pensiun ini masih lama. Kadang-kadang nasihatin, sampai ini masih panjang masa depannya gitu. Ini kadang kalau ada orang yang nasihatin gitu kadang mikir saya, ya Allah. Orang-orang dulu itu kalau nasihatin bahasa masa depan itu kuburan itu. Kalau sekarang masa depan tuh kayak soalnya kehidupan nanti, ini masih lama masa depan, masih wah, lah iku piye? Durung pensiun wis mati. Masa depan masih lama, masih tenang, tenang-tenang aja, sik nyantai-nyantai. Tinggal rokokan, ngombe kopi. Semua santai-santai bener kayaknya. Ini bener, kadang-kadang ada yang ada ida itu kadang ngomong begini, urusan dunia itu jalanin saja, urusan akhirat itu dikejar. Wasari'u ila ayo cepet-cepet, urusan agama itu harus cepet memang. Maksudnya urusan amal itu harus cepet. Wasari'u ila magfiratin, cepet-cepet, suruh cepet-cepet. Faghfiru ilallah, ayo lari menuju Allah. Duh, bayang no, bahasanya untuk urusan agama, untuk urusan akhirat tuh suruh cepet, tapi bahasa untuk urusan dunia itu suruh jalan nggak? Fantasyiru fil ardi, suruh jalan, pokoknya bertebarlah kamu di muka bumi, suruh jalan. Gitu. Maka lagi-lagi orang beriman, maka fikir kita ini orang beriman ada, berfikirnya sebagaimana harusnya orang beriman, harusnya begitu. Bukan seperti orang yang bukan beriman cara mikirnya. Jalanin kehidupan, kita dikasih akal untuk berpikir, untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Tapi setelah itu kita belajar memasrahkan diri semuanya kepada Allah. Ya, jangan lupa Allahnya itu. Dan sekarang kan sering ditinggal Allahnya. Wah, seolah-olah ini saya, ini aku. Lupa Allah itu kadang-kadang. Dalam forum, dalam rapat, dalam ini lupa, Allah itu lupa, dilupakan bahasanya. Barangkali ayo mari sama-sama kita membaca bismillah atau membaca Fatihah setiap mulai rapat. Nah, kita tenangkan pikir dulu, kita fokus, kita niatkan, loh ini penting ini. Menata hati, menata diri, menata pikir, ini penting. Menyiapkan, diniatkan untuk, kan kemarin pernah dibahas urusan dunia ini dengan urusan akhirat itu nggak bisa dipisah-pisah. Dunia akhirat nggak bisa dipisah. Lah kita ini untuk akhirat tuh nyarinya di dunia ini masalahnya. Nggak akan kembali lagi. Kalau sudah kembali kita ke akhirat, kita nggak kembali lagi ke dunia. Dan di dunia inilah kita juga nyari akhirat. Maka jangan sampai yang orang itu kelihatannya banyak, ada amal, ada hadisnya. Orang itu beramal kelihatannya amal dunia, tapi sebenarnya amal akhirat. Kelihatannya amal dunia, tapi sebenarnya amal akhirat.
Itu tadi, orang yang kelihatannya mengerjakan amalan-amalan dunia, ya diantaranya kita ini bekerja, tapi bagaimana bisa menjadi nilai akhirat kita nih? Maka kerjanya diniatkan untuk apa? Gitu. Kalau rapat, rapatnya diniatkan untuk apa? Kalau bikin kegiatan, kegiatannya diniatkan untuk apa? Gitu. Ini kan kadang-kadang enggak. Ada kegiatan yang dipikir apa? Untungnya dhisik pikir. Wis niatnya nggak beres. Yang dipikir untungnya itu, heran untungnya dulu yang dibahas dulu kini kegiatan untuk apa? Berharap mudah-mudahan ya Allah begini-begini kan gitu. Dan enggak ya hitung-hitungan sih ya. Moga itu dirubah. Pikiran-pikiran dirubah. Untung itu burian gitu loh. Itu kan niatnya ditata. Maka karena yang niat sudah tata, nanti akan sungguh-sungguh. Wong karena dilihat Allah akan sungguh-sungguh, akan memberikannya maksimal. Ya, ini kalau orang nggak amal, aku nanti akan menyesal dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Yaitu, ya orang yang nggak baca Al-Quran, mengabaikan Al-Quran di dunia ini nanti buta gitu. Wa man kana fi hadhil a'ma, siapa yang buta? Buta apa ini? Hatinya. Di dunia ini buta, banyak orang buta hatinya. Bukan matanya. Hatinya. Matanya melek, tapi yang dilihat itu beda. Tidak melihat kebesaran Allah di situ. Wa man kana fi hadhil a'ma, siapa yang buta hatinya di dunia ini, fahuwa fil akhirati a'ma, maka nanti di akhirat buta. Buta. Bayangkan hadirin, di dunia kalau buta repot hadirin. Di dunia saja ini kalau buta, kita itu repot. Tuntun, dituntun aja repot. Bisa-bisa jebur, jatuh. Itu di dunia. Bagaimana kalau di akhirat? Wa adallu sabila, tersesat di jalan. Ini ayat ini di kalangan ahlu tasawuf, ini ayat sangat menjadi perhatian. Kenapa? Hati yang dibahas masalahnya. Orang itu kalau sudah buta, itu kadang-kadang nggak mikir, nggak ada perenungan. Kenapa? Ya itu tadi, karena nggak melihat kebesaran Allah, melihatnya bukan pakai kacamata iman, yang dilihat kacamata dunia saja. Hati pikir nggak sambung semua. Nah ini penting. Maka latihan zikir, para ahli tasawuf itu melatih murid-muridnya, saliknya itu apa? Untuk zikir. Sebut Allah. Belajar, nanamkan keyakinan pada hati. Lah kalau sudah ada kebesaran Allah dalam hatinya, itu hati itu ya plong, jembar hidup itu. Maka begitu juga orang yang enggak baca Al-Quran atau orang yang enggak memperhatikan perhatian Allah. Wa man a'radu an zikri. Siapa yang berpaling dari peringatan-peringatan Allah, peringatanku itu banyak. Peringatan Allah itu banyak. Mau nggak berpaling dengan tanda-tanda itu kok berpaling dia. Maka sungguh an zikri fa inna lahu ma'isyatan dungka. Allah akan berikan kehidupan dunia itu sempit. Boleh dirasakan hari ini banyak orang putus asa hari ini. Kemarin dibahas sama Pak Yusuf Ketua DKM perihal judi. Kelihatannya enak, tapi babak belur nanti ujung-ujungnya. Ini orang yang mengabaikan peringatan-peringatan tadi. Sempit hidupnya, susah hidupnya. Maka kebahagiaan itu memang Allah tidak letakkan dalam benda-benda. Hebatnya Allah ini. Kalau Allah letakkan itu dalam benda, dalam bentuk jabatan, dalam bentuk harta dan seterusnya, Allah itu nggak adil seolah. Sehingga Allah letakkan kebahagiaan itu, sakinah itu di dalam hati-hatinya manusia. Sehingga kita ini mau ditaruh di mana saja, seolah-olah begitu tuh. Manusia ini mau ditempatkan di mana saja, selama ada iman, ada amal dalam dirinya, dia akan sukses. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang iman dan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dia iman dan amal soleh, kuncinya gitu. Iman, amal. Amal itu ini baca Al-Quran, ini membaca Al-Quran adalah bagian daripada amal soleh.
Amal soleh itu banyak. Baca Al-Quran itu bagian daripada amal soleh. Siapa yang iman, kata Allah, man amila solehan, barang siapa yang iman kepada Allah, min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, nggak membeda-bedakan siapa saja, laki-laki perempuan, tidak ngomong ini mau pejabat nggak pejabat, ini rakyat, ini nggak, siapa saja yang iman dan amal, dan dia ini orang yang beriman, fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan memberikan kehidupan yang thayyiban. Kehidupan thayyib itu bagaimana, Adrin? Apakah kehidupan yang bergelimang dengan harta? Tidak. Allah nggak naruh di situ maksudnya. Kehidupan thayyib itu sebagaimana kehidupan Rasulullah. Rasul masuk rumah itu baiti jannati, rumahku surgaku. Padahal di rumahnya nggak ada TV, nggak ada AC, nggak ada apa-apa. Kok bisa mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku? Itu kehidupan. Kalau ada iman itu nggak kesan dengan yang lain. Wah, wis jalanin kehidupan nikmat, makan apa adanya, insya Allah nikmat gitu. Tidak harus milih. Maka yang dikatakan zuhud itu nggak milih. Makan kok masih milih, waduh belum masuk iki makom iki. Ono pilihan makan kok masih milih-milih. Yang ada disyukuri, yang ada dinikmati, melihat bahwa kita ini makan karena Allah, untuk ibadah kepada Allah. Sederhana hidup itu. Tapi kadang-kadang kan enggak kita, makan masih milih, masih minta fasilitas, masih minta yang macam-macam lah kira-kira. Kenapa gitu? Ya itu tadi belum masuk ini. Ini penting lagi. Ini orang yang enggak syukur, maaf, yang berpaling dari peringatan Allah, termasuk orang yang enggak syukur itu yang berpaling. Maka dia gimana? Fa innalahu ma'isyatan dongka, hidupnya itu akan sempit nanti. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti hari kiamat dalam keadaan buta. Kembali ayat tadi sama itu. Ya insyaallah hadirin, mudah-mudahan kita sama-sama niat amal mulai sekarang, baca Al-Qur'an diniatkan setiap hari, mau berapa saja, mau berapa ayat atau mau berapa lembar terserah. Ada ayat-ayat atau maaf, ada surat-surat yang sifatnya kayak amalan. Ya contohnya suratul Waqiah. Itu surat-surat yang bikin amalan tuh. Jadi kadang Al-Quran itu begini, ya ini tahadus binikmah. Saya sama-sama niat baca Al-Quran pagi-pagi, baca subuh, baca suratul Waqiah, baca Yasin. Ini amalan, bacaan Al-Quran yang dijadikan amalan. Siapa yang baca Waqiah, siapa yang baca Yasin, ini Allah akan cukupkan rezekinya. Ini amalan. Ada surat Alif Lam Mim Sajadah, ada Al-Mulk, ada Ar-Rahman. Ini surat-surat yang sifatnya amalan. Baca tiap hari itu kalau perlu. Kan ada juga surat Kahfi tiap malam Jumat atau hari Jumat. Itu amalan. Tapi juga perlu kita membaca yang niat sehari ini kira-kira mau, ada yang 1 juz, ada yang setengah juz, ada yang selembar atau 2 lembar, ada yang begitu. Deres Al-Quran begitu. Tiap hari mau berapa? Ya nggak usah lama-lama, nggak usah panjang-panjang, nggak usah lama-lama, semampu kita dan seenak, jangan muluk-muluk begitu kan. Agama ini dinikmati, dijalani, tapi terus istiqomah. Itu yang dicintai Allah itu. Lah sehari ini saya tak baca selembar, atau habis sholat saya tak baca setengah lembar atau 2 ayat dan seterusnya. Ada yang sifatnya deres begitu. Nomor 3, ada membaca Al-Quran dengan terjemahnya. Dengan terjemahnya. Ada orang, nanti saya nemukan orang udah meninggal, dosen, dia juga motivator, pengarang buku juga di bidang pendidikan. Dia ini sudah 4 tahunan begitu, dia mengamalkan setiap ba'da subuh itu dia cuma membaca Al-Quran 3 ayat saja, katanya dia. 3 ayat sama terjemahannya. Habis itu dia doa. Ini yang menarik ini. Istiqomah Pak, tiap subuh baca 3 ayat sama terjemahannya, habis itu dia doa. Ya Allah, mudah-mudahan dengan apa yang saya baca ini Al-Quran ini, saya mohon kepada Engkau, berikan saya kefahaman dan mudahkan saya untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Saya tanya itu, sampai dapat apa selama ini? Jadi setiap dia ada masalah, ada aja jalan keluarnya. Begitu kata dia. Setiap ada masalah, ada aja jalan keluarnya.
Ini menarik hadirin. Lah semenjak itu, jadi saya tergugah, motivasi juga, iya penting ini Al-Quran. Baca saja, baca. Jadi kalau ada masalah, ambil air wudhu, sholat mungkin hajat, baca Al-Quran sudah. Saya mohon padang koya Allah, baca sudah. Nanti ada jawabannya, ada pertolongannya. Jadi bahasanya gini, permasalahan itu biar Allah yang selesaikan gitu, jangan ikut mikir gitu, bulut. Ternyata benar ya. Di saat kita baca Al-Quran, baca apa ya, mau Yasin kayak mau niatkan doa untuk minta sama Allah hajat begitu. Mudah-mudahan wasilah baca Al-Quran saya ini, ya Allah tolong saya punya masalah A, B, C, sebutkan masalahnya. Tahu-tahu ada aja jalan keluarnya yang sehingga kita ini senyum-senyum sendiri gitu kira-kira gitu. Ini nggak masuk kok bisa aja ada jalan keluar begini gitu. Padahal saya butuh. Kok bisa ada aja jalan begini? Itu maksudnya. Lah ini namanya pengalaman iman aja. Penting pengalaman iman ini. Iman itu penting, pengalaman iman itu penting. Maka jangan disia-siakan ini. Insyaallah sama-sama niat amal, mudah-mudahan kita lagi-lagi mohon maaf atas segala kekurangan dari saya sendiri. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.